untuk membahas mengenai eating disorder ini kita sudah bersama dengan Tina Tun dan juga Dr. Grace Judio. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai, pagi. Hai, gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat dong. Sehat banget. Ya, ini kalau kita ngomongin eating disorder nih hari ini, mungkin saya ingin tahu dari Tina terlebih dahulu. Tina, waktu itu kapan kamu ngerasa kok saya nih punya eating disorder gitu atau perilaku makan yang salah? Waktu itu sih kebetulan umur 14-15 ya, yang waktu pokoknya masih kayak dalam waktu labil-labilnya itu. 14-15 tahun. Jadi kayak memang labil banget, terus udah gitu pas mulai baru diet gitu deh. Nah pas udah baru diet, terus udah gitu sempet turun. Tapi memang turunnya juga ya naik turun fluktuatif karena waktu itu ketika umur segitu tuh baru baru akil balik lah ibaratnya ya, baru teenager, terus udah gitu nggak stabil secara emosional, secara fisik juga pengen bagus tapi nggak pengen susah gitu. Terus sempat susah sih kayak lari, berenang, kayaknya makan sehat cuman karena konsepnya dulu diet, jadi salah gitu loh, maksudnya kayak ini nggak boleh, misalnya nggak boleh makan malam banget sampai nggak sama sekali, terus nggak boleh makan nasi sama sekali, terus yang bener-bener jadi apapun ditahan gitu. Itu udah coba beberapa pola sebelumnya sampai akhirnya. Iya, jadi nggak, sebenarnya awal-awalnya bagus gitu, misalnya polanya kayak makan banyak protein lah gitu, ngikutin yang bagus lah ibarat gitu. Cuman lama-lama pas sudah itu bosen dan nggak kuat gitu kayaknya, karena bukan dijadiin lifestyle tapi dijadiin kayak sebagai patokan. Terus udah gitu timbangan tuh patokan dulu gitu, like everyday I gitu ya? just like see the scale gitu, terus kayak naik 1-2 ounce kayak mau mati rasanya. Nah itu dorongannya apa sih waktu itu, lingkungan atau bisa sampai kayak gitu? Nah sebenarnya kebetulan waktu itu kayak gini-gini kan sebenarnya kalau di sini tuh sekarang ini baru mulai pada tahu kali ya. Kalau dulu tuh jarang tahu, cuman gara-gara waktu itu lagi ada kayak fashion show, terus udah gitu sempet ikut sih gitu. Nah terus lihat modelnya, it's like your body gini like zero size, kayak skinny banget. Terus udah gitu aku bilang, tapi kok dia kayak bisa makan nasi, kayak nasi tumpeng kayak hampir semua dia ngabisin gitu. Terus udah gitu ternyata tapi dia cerita gitu loh, terus aku kayak searching ya coba-coba, namanya anak segitu kan kayak apa ya mau dicoba gitu. Iya. Padahal sebenarnya metabolisme tubuh orang juga berbeda-beda ya. Jadi ya pokoknya jadi ya waktu itu salah jalan lah. Oke, salah jalan. Nah tapi kalau misalnya kita melihat gitu ya, Dokter Grace, saya penasaran tuh ciri khasnya orang yang memang bisa dibilang dia terkena eating disorder itu seperti apa sih? Iya. Eating disorder sendiri ada 3 macam ya. Yang pertama adalah anoreksia, which is dia sangat takut gemuk dan diet sampai kurus kering. Yang kedua adalah bulimia, dia sangat takut gemuk, habis makan dia akan berusaha untuk ngeluarin dari badannya. Yang ketiga adalah binge eating itu makan yang sangat berlebihan. Kalau kita sendiri mendiagnosa anoreksia, pertama orang itu turun beratnya drastis sekali untuk usianya dia dan di growth pertumbuhan dia. Kemudian yang kedua, dia sangat concern sekali dengan berat badannya. Dan yang ketiga, dia sama sekali nggak mau dibilang orang bahwa dia kurus. Jadi dia ada denial, udah kurus tapi bilang bahwa saya masih gemuk, dan betulan dia kayak tengkorak. Kalau bulimia ada episode yang disebut dengan binging. Binging itu dia makan dalam waktu sekejap, itu jumlahnya lebih banyak daripada orang normal untuk situasi yang normal. Misalnya kalau pas ada buffet itu namanya bukan situasi normal ya, tapi situasi orang normalnya dia makannya bisa 2-3 kali lipat dengan waktu yang sangat cepat dia makan. Kemudian dia nggak bisa berhenti, lack of sense of control, dia nggak bisa berhenti sampai makannya itu kenyang banget, perutnya hampir meledak. Diikuti rasa bersalah setelah itu. Kalau nggak pakai merasa bersalah itu bukan eating disorder namanya ya, kemaruk doang. Tapi dia diikuti dengan rasa bersalah, kemudian dia berusaha untuk ngeluarin itu dari badannya. Oh, makanya banyak yang melakukan. Iya, dia bisa dengan cara cokok dikeluarin, muntahin, atau dengan cara tadi pakai pencahar. Ada yang nggak pakai pencahar ya, ada pasien yang dia pakainya cabai. Oh, wow. Cabai langsung makan 10 biar diare, apapun itu. Kalau nggak cabai, jadi teh, dipaksakan untuk keluar apa gitu ya? aja iya, untuk memaksa keluar. Dan waktu dia keluar, dia merasa dosanya itu hilang. Atau dia akan olahraga sampai mati,
kayak mati-matian. Iya. Dalam Dan- kondisi yang tidak masuk akal ya, misalnya dalam kondisi tidak masuk akal, sakit pun dia tetap olahraga karena dia sangat-sangat terobsesi. Tina sepertinya tahu banget ya, karena kamu juga melakukan hal itu dulu. Dulu sempet yang ini yang Olahraga sempet binge eating gitu, jadi kayak makan banyak terus gitu kayak pakai jahar gitu gitulah. Atau nggak misalnya kayak bener di choke gitu kayak dimuntahin lagi, Dikeluarin lagi atau gitu ya. yang sering sih dulu olahraganya gila sih. Jadi Olahraganya misalnya bisa berlebihan. abis makan nih gitu, abis makan terus gitu bisa yang kayak olahraganya 2 jam, 3 jam, dan abis gym tuh bisa berenang gitu Iya. kayak, gak ngerti. Kita paham soalnya memang Tina ini kan memang dari kecil menjadi artis cilik begitu Iya, ya, di mungkin. mana sorotan tuh banyak. Betul di sekali. dia. Nah, seperti yang berikut ini memang eating disorder merupakan fenomena yang sudah mendunia nih. Bahkan deretan artis ternama ini pernah menderita penyakit ini. Salah satunya nih mantan personel One Direction, Zayn Malik. Meskipun penyakit eating disorder masih asing terdengar di Indonesia, di luar negeri justru dialami bintang-bintang besar. Deretan penyanyi seperti Lady Gaga, Kelly Clarkson, dan Demi Lovato pernah mengalaminya. Pengakuan terbaru hadir dari mantan personil One Direction, Zayn Malik. Hal ini Zayn alami saat masih bergabung dengan boyband yang membesarkan namanya itu. Stres akibat jadwal yang padat, adanya tekanan dari sana-sini membuat Zayn menderita eating disorder. Zayn sempat tidak makan apapun selama 2-3 hari. Beban kerja dan tekanan yang dialaminya sewaktu masih di One Direction yang juga menjadi salah satu faktor keluarnya Zayn dari boyband ini. Setelah Zayn keluar dari One Direction, ia berhasil menghadapi permasalahannya ini. Berangsur-angsur pola kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, dok, ini kan sebenarnya seperti menjadi kebiasaan, menjadi pola kan. Ini tahapannya itu seperti apa sih awalnya sampai akhirnya seseorang ini mempunyai pola makan yang salah gitu? Iya, atau eating disorder maksudnya ya. Biasanya itu terjadi pada usia dewasa muda atau remaja. Kemudian juga biasanya akan disertai dengan gangguan psikologis yang lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri karena normalnya orang tidak sampai seperti itu. Gangguan psikologis yang lain misalnya gangguan tipe kepribadian atau yang paling sering adalah anxiety, gangguan cemas yang berlebihan. Apalagi kalau ada triggernya. Mungkin triggernya Tina adalah karena memang pressure lingkungan yang sangat-sangat tinggi, tuntutan kerjaan ya, untuk tampil menarik. Seringkali orang tersebut punya juga OCD, obsessive compulsive behavior. Dia terobsesi kurus, terobsesi dengan badannya. Tindakan kompulsifnya adalah diet atau muntahin makanan atau olahraga. Kemudian dia akan selalu, karena dia sangat-sangat conscious dengan beratnya, maka dia akan selalu nimbang. Nimbang tuh hampir tiap jam dan takut banget kalau naik, atau dia pakai ngitung kalori, atau dia obsesi untuk pilih makanan yang sangat-sangat sehat. Itu contohnya ya. Jadi ngitung kalori berlebihan dan lihat makanan apa selalu bilang, "Ih, ini kan kalori tinggi. Ih, ini kolesterol tinggi." Jadi dia takut makan. Dok. Karena kalori counter di telepon saya yang akhirnya membuat saya juga ya sama seperti Tina. Iya, agak mengerikan. Maksudnya meskipun kita mendapatkan informasi, tetapi jadi di pikiran kan banyak gitu ya. Iya. Nah, pada yang anoreksik biasanya dia punya tipe kepribadian yang sangat-sangat controlling. Dia bagus banget kontrol dirinya. Dia bisa janji ke diri sendiri bahwa makannya cuma 1 sendok makan doang sehari. Itu dia bisa ngelakuin itu. Kalau yang bulimia biasanya tidak. Ya, dia ada episode makan banyak, habis itu episode untuk ngeluarin dari badannya. self-control. Pada bulimia setelah dia makan biasanya suka ngilang. Ke kamar mandi biasanya dia untuk cokokin yang dimakan atau dia pup keluarin dari tubuhnya. Kemudian juga dia doyan ya biasanya makan yang manis-manis kalau yang bulimia. Kenapa kok yang manis-manis? Karena kalau pas dimuntahin rasanya lebih enak daripada kalau habis makan nasi padang, ya kan ya? Sampai dipikirin sebegitunya. Kemudian dia juga suka sering makan ngumpet-ngumpet. Dia nggak tunjukin ke orang-orang bahwa dia makannya sangat-sangat Denial banyak ya? betul-betul denial di depan orang. Dia merasa kayak, oh ya saya sehat kok hidupnya. Polanya sehat, tapi di belakang dia... Iya, atau dia ngumpet-ngumpetin bahwa dia punya gangguan makan tersebut biasanya. Oke, ini memang masih seru banget. Kita akan masih membicarakan hal ini bersama juga dengan Tina dan Dr. Grace.
nanti seperti apa penyembuhannya, kira-kira langkah apa saja yang bisa diambil. Nantikan perbincangan kami selanjutnya, tapi sebelumnya setelah ini kami masih punya beberapa informasi menarik lainnya ya Peter ya. Betul sekali. Tetaplah di Indonesia Morning Show. Nah, kalau tadi kita sudah membahas apa itu eating disorder dan juga fenomenanya, kita sekarang akan langsung menanyakan ini seperti apa cara untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, waktu itu Tina bagaimana? Kembali akhirnya pola makannya jadi tidak salah lagi lah. Gitu. Iya, sebenarnya sih struggle banget ya memang karena itu susah banget gitu. Terus itu tuh bukan kayak bisa excuse kayak misalnya kan kadang-kadang berpikirnya ya udah coba aja deh kayak sehari 2 hari itu udah sisanya enggak sehat gitu kayak gitu, tapi nggak bisa. Jadi kalau mau stop sekalian gitu. Itu kayak apa ya, kayak drugs ya. Gimana It's like, waktu itu Tin? Apa yang dilakukan? Adiktif gitu. Untuk stop itu iya, untuk stop benar-benar itu kayaknya nggak bisa gitu. Cuma memang akhirnya lebih ke pendekatannya gini. Kalau waktu itu sih mungkin karena memang lagi labil-labilnya, jadi makin dewasa kan kita makin berpikir tuh sempet yang kayak sakit parah gitu. Sakit parahnya tuh gini kayak asam lambung sampai naik, sampai nggak bisa nafas gitu sempet. Terus 2 minggu waktu itu sempet bed rest tuh gara-gara ususnya apanya lecet gitu loh. Terus yang sakitnya minta ampun gitu. Itu kayak di punch gitu loh. Iya, jadi kayak dari situ mulai ya coba nggak ini gitu. Tapi nggak bisa coba gitu. Jadi harus benar-benar yang udahlah gitu. Harus teguh gitu ya. Dan gini kayak dulu mindsetnya sih harus dirubah gitu. Kalau dulu tuh kayak aku takut banget kan aku dulu gemuk terus kurus. Orang bisa bilang kayak kok gemukan lagi, itu aku paling takut lagi gitu. Tapi ya akhirnya kalau lebih cuek bisa gitu loh. Maksudnya yang penting kan kesehatan dulu gitu. Terus dulu sempet yang takut mati kan. Jadinya akhirnya iya dong. Karena kan kayak gitu-gitu takutnya nanti makin lama makin menggila kan gitu. Jadi ya lebih gini sih dan mencari aktivitas yang lebih positif, lingkungannya positif dan lebih ke mindset. Untuk menghilangkan kebiasaan itu ya. Iya. Berarti sebenarnya apa yang harus dilakukan kalau untuk menyembuhkannya terlebih dahulu gitu? Iya, ini Tina kasus yang sangat baik sekali di mana ada kesadaran diri dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi memang harus dikelilingi oleh yang baik. Keluarga harus membimbing kalau misalnya tahu, kalau punya kesadaran sendiri dia harus tahu bagaimana cara menolong dirinya sendiri, tidak bergaul dengan orang yang salah, yang sesama punya eating disorder. Kemudian yang biasanya dilakukan adalah family based therapy. Jadi terapi bersama-sama dengan keluarganya. Kalau bisa keluarga juga harus support ya. Kemudian biasanya akan dibantu dengan psikolog. Pada beberapa kasus yang sudah sangat-sangat ekstrim harus didampingi dengan dokter. Misalnya psikiater atau gizi klinik, karena kalau misalnya dia sampai anoreksia, turun beratnya itu sangat-sangat drastis, dia refeedingnya, kasih makan kembalinya juga harus pelan-pelan. Pada kasus bulimia dia harus diawasi karena biasanya bisa berpengaruh ke tensi, denyut jantung. Yang ditakutkan adalah gagal ginjal. Kalau asam lambung naik itu udah common ya, biasanya dia di sini tenggorokannya itu biasanya udah lecet, suaranya serak biasanya, sini kapalan, rambutnya rontok, kemudian sini bisa bengkak, tidak mens, bisa mempengaruhi kesuburan. Iya, karena kurang gizi akhirnya tidak mens, bisa 3 bulan, 1 tahun. Gitu. Jadi pengaruh efeknya ini bukan hanya psikis ya, tapi juga pastinya ke organ tubuh ya. Iya, bisa mati loh orangnya. Iya, bisa berbagai penyakit yang kita juga tahu ada beberapa kasus yang memang menyebabkan kematian. Tapi terima kasih banyak Tina yang sudah berbagi dan juga Dr. Grace yang sudah memberikan gambaran untuk kita bagaimana sebenarnya pola makan yang baik dan pola makan yang seperti ini yang salah itu harus dihindari dan kita yang harus menyadari terlebih dahulu. Betul ya kan? sekali.